Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Amalia Herianto dari kelas Sejarah Kebudayaan Islam 1B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon. I got so much motherfucking design on right now. Materi yang pertama yaitu sejarah perjuangan bangsa Indonesia, masa kejayaan nasional dan kolonialisme Belanda. Masa kejayaan itu sendiri maksudnya adalah masa di mana terjadi peradaban yang luar biasa pada masa lalu di Nusantara ini, entah itu melalui peninggalannya, kemajuan masyarakatnya pada saat itu, atau kebermaknaan dengan apa yang terjadi saat ini. Pada masa kejayaan ini, saya akan fokuskan pada dua era kerajaan besar yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Majapahit. Berikut ini adalah nilai-nilai budaya bangsa semasa Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Majapahit. Materi yang kedua adalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia masa kolonial Jepang dan sejarah perumusan Pancasila. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonial Jepang tidak hanya melalui peperangan saja, melainkan dari banyak aspek yang ada di Indonesia. Penjajah Jepang datang ke Indonesia dikarenakan terpojoknya Jepang pada Perang Dunia Kedua dan membutuhkan banyak sumber daya untuk pembekalan perang. Ketiga, ada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan pedoman dan landasan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan juga masyarakat yang makmur. Materi yang keempat, Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Bung Karno memang belum pernah menyebutkan secara jelas bahwa Pancasila sebagai ideologi. Tetapi kepercayaan ini ada dan timbul dalam setiap sanubari masyarakat Indonesia saat itu dan dijadikan sebagai bintang arahan dalam menentukan mau dibawa kemana arah negara ini. Materi yang kelima ada Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem dan filsafat memiliki makna masing-masing yang jika digabung akan menjadi makna baru sebagai gabungan dari dua makna sebelumnya. Suatu hal jika dapat diruntut dari berpikir filsafat dapat memberikan keyakinan kepada kita terhadap nilai kebenaran suatu hal. Hal di sini yang dimaksud adalah Pancasila itu sendiri. Materi yang keenam ada Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika bertujuan untuk pengembangan pada dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Materi yang ketujuh ada Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila merupakan titik acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dalam persebaran iptek pastinya banyak mengandung nilai-nilai budaya barat atau dari pembuatan iptek yang terkadang berisikan pertentangan. Itu Pancasila masih dibutuhkan sebagai acuan agar bangsa Indonesia tidak mudah terpengaruh dan masih tetap berpegang teguh pada Pancasila. Materi yang ke-8 ada Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, oleh karena itu diatur dalam landasan Pancasila dan perundang-undangan. Hal ini tidaklah lepas dari eksistensi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam penyusunan tertib hukum. Materi yang ke-9 ada Pancasila dan realisasi hak asasi manusia di Indonesia. Ada pertanyaan, kenapa penegakan HAM di Indonesia tidak kunjung membuahkan hasil, terutama kasus-kasus HAM yang sudah terjadi di masa lampau? Jawabannya adalah aturan untuk hak asasi manusia sudah dibuat dan sudah disahkan oleh pemerintah kita. Peradilan juga sudah berasaskan semua orang memiliki hak yang sama di mata hukum. Tetapi, PR terbesar saat ini ada pada sumber daya manusia yang dapat menjalankan amanah kekuasaannya secara profesional. Materi yang ke-10 ada Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah paradigma merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan merupakan suatu sumber hukum-hukum metode seru penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Materi yang ke-11 yaitu Pancasila dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Itu meliputi 3 periode. Yang pertama ada Orde Lama, Orde Baru, dan juga era reformasi. Campur tangan asing khususnya Belanda mengenai kedaulatan negara Indonesia berakhir pada kekalahan dalam mempertahankan wilayahnya pada diplomasi dalam dunia internasional. Kemudian adanya pembentukan Republik Indonesia dari hasil konferensi meja bundar. Namun, setelah itu Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ke-12 ada dinamika pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 era reformasi. Ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa dan juga cendekiawan. Moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan juga hukum. Hal ini terjadi karena penggunaan Pancasila sebagai alat politik yang dilakukan pada era Orde Baru. Sehingga pada awal era reformasi berpijak dari pengalaman tersebut, ada sebagian yang merasa fobia dengan Pancasila akibat praktek pelaksanaan Pancasila yang keliru di era Orde Baru. Yang terakhir ada telaah kritis Pancasila terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Pancasila bukan agama, tidak bertentangan dengan agama, dan tidak digunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Fungsi utama dari Pancasila ini adalah sebagai tali pengencang pada setiap kebinakaan yang ada berdasarkan kronologis bangsa dan negara ini bisa terlahir. Agama maupun Pancasila, keduanya ada dalam tatanan konsep, tidak saling bertentangan dan saling menguatkan satu sama lain. Sehingga kalau pemerintahan dianggap menyimpang dari arah aluan Pancasila, kita sebagai komunitas sosial wajib mengkoreksi kesalahan pemerintah. Besar masyarakat menjadi fobia terhadap Pancasila, sehingga dari kegelisahan tersebut, para pakar cendekiawan menyerukan untuk merevitalisasi pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia. Akhirnya disambut positif oleh sebagian besar para cendekiawan dan pemerintah kala itu. Nah, memang nilai-nilai yang ada di Pancasila perlu disanubarikan kepada seluruh masyarakat, terutama bagi generasi muda untuk kelanjutan eksistensi negara yang luar biasa kaya akan perbedaan yang bernama Indonesia. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.